Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Safira dengan NIM 11920601114 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas C semester 5. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Haji Asrianti Masud MSI. Dan materi pada video praktikum kali ini mengenai metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup maupun di dalam sel. Metabolisme seluler terjadi dikatalis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Reaksi-reaksi ini selain melibatkan berbagai jenis metabolit, juga dapat menghasilkan energi maupun mendaur ulang komponen yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Suatu rentetan atau serangkaian reaksi kimia dari awal hingga akhir yang terjadi di dalam metabolisme dinamakan dengan jalur metabolisme. Jalur metabolisme ini terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul yang lebih besar atau rumit, kebanyakan seperti karbohidrat dan lemak, menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sedangkan, anabolisme adalah proses kebalikan dari katabolisme, di mana molekul kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan lebih kompleks. Salah satu contoh anabolisme adalah proses pembentukan glukosa oleh hati dan ginjal dari sumber non-karbohidrat. Adapun tujuan praktikumnya yaitu menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat yang diperlukan dalam praktikum ini yang pertama ada timbangan dan yang kedua ada alat pengukur tinggi badan. Langkah kerja dari praktikum ini yang pertama, timbang berat badan. Yang kedua, ukur tinggi badan. Selanjutnya, yaitu menghitung luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Boy, dengan cara menarik garis dari tinggi badan menuju ke arah berat badan, sehingga akan didapatkan titik yang dilalui oleh garis tersebut yang merupakan hasil atau luas permukaan tubuh. Pada praktikum ini, berat badan subjek sebesar 50,20 kg dengan tinggi badan yaitu 162 cm. Sehingga luas permukaan tubuh yang didapat yaitu 1,52 meter persegi. Setelah mendapatkan hasil luas permukaan tubuh, selanjutnya yaitu menghitung BMR atau Basal Metabolism Rate dengan rumus BMR sama dengan luas permukaan tubuh dikali BME. Untuk BME dengan subjek perempuan yaitu sebesar 36,9, lalu dikalikan dengan kalori per hari yaitu 24, sama dengan 1,52 dikali 36,9 dikali 24, sehingga hasil yang didapatkan dengan subjek tersebut yaitu 1346,112. Hasil pengamatan dari praktikum ini dengan subjek perempuan berusia 21 tahun dengan tinggi badan 162 cm, berat badan 50,20 kg, luas permukaan tubuh 1,62 meter persegi, dan nilai BME sebesar 36,9 dan BMR-nya sebesar 1346,112. Metabolisme adalah proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan struktur tubuh. Energi diperoleh dari zat-zat gizi makro penghasil energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Agar dapat digunakan oleh tubuh, sebagian zat-zat gizi sumber energi ini terlebih dahulu harus dipecah melalui proses pencernaan. Metabolisme energi ini dikontrol oleh hormon-hormon terutama glukagon, insulin, dan tiroid. Metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani.
Energi tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital tubuh berupa metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. Metabolisme basal ditentukan dalam keadaan individu istirahat fisik dan mental yang sempurna. Pengukuran metabolisme basal dilakukan dalam ruangan bersuhu nyaman setelah puasa 12-14 jam. Metabolisme basal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, usia, ukuran, dan komposisi tubuh serta faktor pertumbuhan. Metabolisme basal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keadaan emosi atau stres. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jadinya perbedaan kecepatan metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor makanan. Makanan kaya protein akan lebih meningkatkan BMR daripada makanan kaya lipid atau kaya karbohidrat. Hal ini mungkin terjadi karena deaminasi asam amino terjadi relatif cepat. Yang kedua, status hormon tiroid. Meningkatkan konsumsi oksigen, sintesis protein, dan degradasi yang merupakan aktivitas termogenesis. Peningkatan BMR merupakan hal yang klasik pada hipertiroid dan menurun pada penurunan kadar tiroid. Yang ketiga adalah aktivitas saraf simpatis. Pemberian agonisis simpatis beta juga meningkatkan BMR. Latihan fisik membutuhkan kalori ekstra dari makanan. Jika makanan lebih banyak mengandung energi, maka berat badan akan meningkat. Jika penggunaan energi lebih banyak dari yang tersedia dalam makanan, maka tubuh akan memakai simpanan lemak yang ada dan mungkin akan menurunkan berat badan. Lalu yang terakhir adalah faktor umur. BMR seorang anak umumnya lebih tinggi daripada orang dewasa karena anak memerlukan lebih tinggi banyak energi selama masa pertumbuhan. Wanita hamil dan menyusui juga memiliki BMR yang lebih tinggi. Demam meningkatkan BMR. Orang yang berotot memiliki BMR yang lebih tinggi daripada orang yang gemuk. Pertanyaan yang kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan.